Puluhan para pengusaha jasa konstruksi geruduk bagian pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang berkaitan dengan lelang yang akan mengikuti tender malah dibatalkan sebanyak 35 paket. Ketua BPC Gapensi Kabupaten Sumedang, Ruli Krishna Priyoga mengatakan, pihaknya datang ke bagian barang dan jasa pada Sekretariat Daerah, ada hal yang mau dipertanyakan, yaitu ada sebuah fenomena yang sangat menarik dalam sebuah proses pelelangan hingga mencapai berpuluh-puluh paket dibatalkan. Dikatakannya apakah ini ada kaitannya dengan teknis pengadaan atau ada beda penafsiran terkait Permen PU nomor 14/2020 atau ada hal lain yang kurang paham. Jika ada kesalahan, kata Ruli, tolong diberitahukan pihaknya karena semua asli Sumedang yang ingin membangun kota Sumedang. Kalah dan menang dalam lelang itu hal biasa. Dan pihaknya berharap segera diadakan pembinaan kepada para pengusaha jasa konstruksi agar semua bisa dipahami. Jadi tadi setelah pertemuan dengan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa dengan kami sebagai peserta lelang dari Gapensi, setelah dipertanyakan oleh saya bahwa kenapa dari sekian puluh paket itu tidak ada yang lulus, bahkan seolah-olah ini tidak memenuhi persyaratan semua. Ternyata ada beda pemahaman, penafsiran terhadap Permen PU nomor 14 tahun 2020 tentang sistem pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Nah, dalam hal ini mungkin saya sebagai ketua Gapensi dan juga tadi sudah ngobrol sama Pak Kabag, sepakat bahwa Pemda harus turun tangan dalam hal sosialisasi mengenai Permen PU nomor 14 tahun 2020 itu, sekaligus melakukan bintek, bimbingan teknis terhadap kami penyedia jasa dan juga kepada mereka para pengguna jasa, supaya ini terjadi satu pemahaman terhadap penafsiran Permen PU yang tadi, agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan seperti yang sudah-sudah. Ini merupakan fenomena yang langka, merupakan sebuah kejadian yang luar biasa. Manakala 35 paket pekerjaan jasa konstruksi diputuskan, tidak ada satupun peserta lelang yang memenuhi persyaratan. Itu luar biasa. Dari 35 paket pekerjaan itu mungkin ratusan penawar yang masuk. Sementara itu menurut Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, Andri Indra Widianto mengatakan pihaknya dibantu Pokja Pengadaan Barang dan Jasa yang sebenarnya lelang ini sudah berjalan sebelum pihaknya dilantik. Namun pihaknya meminta kepada Pokja guna mengevaluasi seobjektif mungkin. Di mana kalau dulu Pokja evaluasi hanya dengan kacamata, sekarang pihaknya diminta Pokja melakukan evaluasi memakai mikroskop. Pihaknya pun berharap ke depan ada tambahan tugas, yaitu memberikan BIMTEK tentang pengisian RKK yang benar itu seperti apa dan bentuk dukungan itu seperti apa. Sejauh ini dikatakannya belum pernah ada pelatihan seperti itu, yang otomatis itu semuanya persepsi masing-masing. Pada intinya, tidak ada indikasi apapun dalam hal ini, hanya salah paham atau salah persepsi. PR teman-teman sekarang dan PR kami juga, yang pertama, Pak Dian, tolong catat nanti, kami sudah melaporkan ini ke pimpinan. Pimpinan sudah balik lagi ke kami, menugaskan pertama, segera laksanakan pembinaan jasa konstruksi. Yang kedua, segera lakukan lelang ulang. Dengan beberapa perubahan dokumen. Itu yang harus disikapi. Pertama, segera laksanakan pembinaan jasa konstruksi. Yang kedua, lakukan perubahan terhadap dokumen. Apa perubahannya? Nanti kita akan koordinasi dengan APIP, dengan aparat pemeriksa internal, pengawasan internal pemerintahan, karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami harus tetap mendapat pengawasan dari APIP. Dan satu hal lagi, Pak Bupati sudah menginstruksikan kalau apa yang kami lakukan kemarin, kebijakan yang kami ambil dengan menggagalkan
lelang terhadap 35 paket tersebut ada indikasi kesalahan prosedur, Pak Bupati akan menurunkan audit dari APIP dan Inspektorat. Jadi apa yang terjadi fenomena saat ini, resikonya sebetulnya bebannya dari kami lebih banyak, Pak. Tapi kami siap untuk diaudit dan siap untuk menerima resikonya. Bukan untuk kami semata, tapi untuk teman-teman juga. Kami selama ini, Pokja selama ini memakai kacamata evaluasi adalah kacamata kami, Pokja. Dengan mungkin nanti dilaksanakannya audit oleh APIP, ada second opinion lah. Apakah yang selama ini teman-teman Pokja lakukan itu sudah benar? Atau memang ada hal-hal yang belum dilakukan dan harus dilakukan? Jadi kami yakinkan resiko-resiko yang akan terjadi dengan kebijakan pembatalan lelang ini sudah kami perhitungkan. Demikian Iwan Ingki melaporkan.